Hai Aquarius Sun Moon dan Rising. Bagaimana energi general kehidupan kamu di bulan Februari? Untuk Aquarius yang berulang tahun di bulan Februari, selamat ulang tahun. Kita lihat ya, Aquarius. Kartu pertama Seven of Pentacles. Aquarius, di sini ada yang sedang kamu nantikan. Kamu sedang menantikan investasi kamu mendapatkan keuntungan. Menunggu kabar baik, menunggu hasil jerih payah kamu, menunggu panen ya. Ini situasinya saya lihat hanya tentang waktu ya. Dan kamu sangat menjaga apa yang kamu nantikan ini. Oke. Selanjutnya Aquarius. Ten of Swords ya, tidak berdaya. Jadi dua kartu ini menggambarkan ya saat ini kamu tidak berdaya. Mungkin tidak berdayanya ketika kamu ingin memaksakan, ini memang bukan saatnya memaksa. Jadi memang disarankan kamu lepaskan aja, biarkan alam semesta yang menggiring kamu atau rezeki kamu yang digiring ke arah kamu. Karena kamu sudah tahu bahwa itu uang kamu, itu hak kamu. Dan kamu menunggu kabar positif. Dan mungkin di masa sebelumnya kamu sudah berusaha, sudah berupaya, tetapi memang mandek ya. Dan di bulan Februari juga seperti itu dengan Ten of Swords ya. Ada sebagian Aquarius di sini yang sepertinya menghadapi penipuan ya. Di masa sebelumnya kamu mungkin menunggu uang yang kamu investasikan ke orang lain. Dan sampai bulan Februari kamu memang masih menunggunya. Kita lihat lebih dalam lagi Aquarius. Three of Swords, kekecewaan ya. Ada yang mengkhianati kamu saya lihat di sini dari sisi keuangan ya. Sepertinya orang itu kabur. Kemudian di sini ada Ace of Pentacles, Temperance, dan Three of Wands. Oke. The High Priestess, Seven of Swords, Six of Swords. Ya, ini sepertinya memang situasi kamu tidak mengenakan di bulan Februari ini Aquarius. Tapi memang ada the strength di sini ya. Jadi kamu disarankan untuk mengendalikan emosional, menjinakkan emosional kamu sendiri. Dan kamu bisa ya dengan kartu the strength dan temperance di sini, dua korelasi energi positif, energi healing, energi memaafkan di sini ya. Tapi memang kamu bukan memaafkan yang benar-benar tidak berupaya ya. Saya lihat di sini kamu masih ada upaya, tapi upaya ini saya lihat kamu memang menunggu bantuan seseorang. Ya, Three of Wands. Menunggu bantuan seseorang bisa saja ini sudah kamu proses, melaporkan misalnya, atau kamu sudah minta bantuan untuk orang lain yang mengejar orang itu atau mencari tahu orang itu. Jadi kamu memang sedang menunggu kabar saat ini. Namun saya lihat apapun kedepannya yang harus kamu lakukan, kamu sudah siap untuk itu. Dan ini ada Ace of Pentacles ya. Jadi saya rasakan di sini ada rencana-rencana yang akan kamu lakukan ya. Dan jika memang itu resonate ya, ada seseorang yang membawa kabur uang kamu atau memang kamu sedang menunggu uang kamu yang sampai ke kamu dan di sini tidak ada
upaya lagi yang bisa kamu lakukan karena semuanya sudah maksimal. Dengan adanya Ace of Pentacles, di sini berkah dari kesabaran kamu akhirnya akan berbuah. Tetapi memang kamu harus bersabar dan kendalikan emosi. Oke. Jadi kendalikan emosi maksudnya di sini ya kalau bisa jangan diajak berantem. Ngomong baik-baik dulu karena nanti kalau kamu ajak berantem bisa-bisa dia di sini mentah niat baiknya ke kamu ya. Kemudian di sini ada The High Priestess ya, Seven of Swords dan ini ada Six of Swords ya. Jadi saya lihat di sini memang kamu akan terkait dengan orang asing ya, atau orang yang usianya jauh dengan kamu. Bisa saja dia lebih muda, bisa saja dia lebih dewasa dari kamu. Dan ini juga The High Priestess berbicara tentang janji ya atau sumpah. Bisa saja kamu berjanji kepada seseorang atau seseorang yang berjanji kepada kamu. Tetapi ini saya lihat ada Seven of Swords. Janji ini adalah janji tipu daya. Oke, saya lihat di sini kolerasinya begini ya. Skenarionya, seseorang ini akan membayar hutangnya, tetapi tidak semua. Dia hanya bayar sebagian dan sebagian lagi dia janji itu kapan. Tapi di sini ada Seven of Swords ya. Ternyata janji keduanya itu curang. Dan di sini Six of Swords, melarikan diri. Oke. Dan Aquarius, energi ini bisa saja ke kamu. Oke, jadi kalau memang ini adalah yang kamu lakukan, sepertinya ada yang harus kamu benerin ya. Tapi kalau memang kamu dibuat seseorang seperti ini, oke, kita lihat nanti solusinya apa ya. Ada Ten of Cups ya. Kemudian di sini ada The Sun, ada titik terang ya, yang akan kamu dapatkan di sini. Satu kartu lagi, Five of Pentacles. Kamu butuh banget di sini, butuh bantuan, butuh uang itu, dan butuh respect ya, butuh respon. Ada Seven of Wands, ada penolakan di sini. Oke. Itu energi general kehidupan ya. Dan untuk keuangan dengan Ace of Pentacles ya, Ten of Cups, kemudian Five of Pentacles ya, uang yang masuk ternyata tidak sesuai dengan uang yang kamu butuhkan untuk pembiayaan di sini. Waspada kesehatan ya Aquarius, karena di sini Five of Pentacles menggambarkan stamina kamu yang menurun atau ada masalah kesehatan ya. Dan memang untuk pembiayaan ini kamu menunggu uang yang kamu tunggu ini, menunggu kabar. Bisa saja ini pertolongan seseorang. Bisa saja seseorang itu bagian dari keluarga kamu, atau yang menipu kamu ini adalah keluarga sendiri di sini ya. Dan ini masalahnya sih sudah dari masa sebelumnya. Jadi di bulan Februari ini masih dalam prosesi penyelesaian saya lihat. Kamu juga akan mencurahkan perhatian kamu hampir sepenuhnya di keluarga, karena stamina kamu juga mengharuskan kamu untuk istirahat. Jadi kamu akan sering ketemu dengan keluarga kamu, sering ngumpul dengan keluarga kamu. Kalaupun kamu di sini jauh dari keluarga, kamu akan sering berkomunikasi dengan keluarga atau salah satu keluarga kamu akan sering menghubungi kamu di bulan Februari ya. Ada The Sun di sini, ada kaitan dengan anak. Kemudian The Sun ini juga menggambarkan kebahagiaan. Kamu tidak akan kurang kebahagiaan di bulan Februari, tetap bahagia, tetap ada yang memberikan kehangatan ke kamu ya. Artinya di sini kehangatan itu bukan hanya dari percintaan saja, tetapi dari pertemanan ya, masih ada yang care dengan kamu, itu adalah kehangatan ya. Ketika kita tidak ada yang care dengan kita akan ngerasa hampa, dingin dan sepi ya. Jadi saya lihat di sini tidak ada kesepian bagi kamu. Hanya saja di sini memang ada masalah yang harus kamu selesaikan terkait perjanjian di masa sebelumnya dan ada yang sedang kamu tunggu ya. Six of Swords juga menggambarkan niat, rencana, atau memang ini adalah realisasinya di bulan Februari. Relokasi tempat kerja atau relokasi tempat tinggal. Seminimalnya kamu ingin sekali pindah kamar. Jadi kalau kamu ngekos misalnya, mungkin kamu inginnya pindah ke kamar yang lain. Kalau kamu di apartemen A misalnya, kamu mungkin akan ingin pindah ke apartemen yang lain. Ada alasan-alasan untuk itu di sini ya. Dan ini sudah kamu pertimbangkan di masa sebelumnya. Hanya saja di sini ada hal-hal yang tertunda dengan Three of Wands ya. Beberapa penundaan ini
saya lihat bisa kamu lewati dan kamu atasi dengan kartu Temperance. Kamu memaklumi keadaan, situasi ya, tetapi kamu juga tidak berhenti berusaha. The High Priestess ini juga menggambarkan komitmen ya. Jadi bisa saja kamu yang single, kamu akan menemukan sebuah komitmen nantinya di bulan Februari. Oke. Dan the Ace of Pentacles ini juga hadiah. Bisa saja kamu akan mendapatkan hadiah Valentine ya dari seseorang yang sayang sama kamu atau dari pasangan kamu di sini. Oke, kemudian untuk pekerjaan, karir dan bisnis di sini Seven of Pentacles ya, dengan Five of Pentacles sepertinya kalau bisnis, ini bisnis kamu membutuhkan biaya. Investasi terus-terusan ke bisnis kamu, tetapi hasilnya di sini masih kamu tunggu. Misalnya kamu di sini beli bahan baku, project apa gitu ya, dan project ini membutuhkan investasi yang besar. Kamu invest terus sampai dana kamu di sini rest ya. Kamu membutuhkan dukungan pinjaman di sini. Kemungkinan kamu akan mengajukan pinjaman kemana ya. Dan kemungkinan di sini kamu akan menjual sesuatu aset kamu untuk investasinya ke sana, bukan untuk kamu habisin di sini. Hati-hati terhadap penipuan. Ya, di sini ada Seven of Swords. Kalau memang ini belum terjadi, maka di bulan Februari waspada terhadap orang-orang yang berencana untuk menipu kamu dan hati-hati terhadap investasi. Kalau ikut arisan-arisan yang namanya menurun, ya itu istilahnya arisan menurun ya. Saya nggak pernah ikut tuh arisan. Seumur-umur saya hanya sekali ikut arisan. Karena saya ngerasa itu nggak logika. Kalau ikut arisan, mending saya tabung di bank ya. Atau saya simpen dalam bentuk logam gitu ya. Saya nggak percaya yang namanya arisan. Nah, di sini saya lihat ada arahnya ke sana seperti arisan atau ya investasi kepada orang lain yang orang lain itu gunakan untuk apa, kamu tinggal ambil keuntungannya aja. Oke. Jadi ini kalau memang belum terjadi, kemungkinan kamu akan ditawarkan itu di bulan Februari dan saya lihat ke depannya arahnya di sini ada situasi yang curang. Seven of Swords manipulatif ya. Dan sesuatu yang bisa menjebak kamu nantinya dalam kebingungan, dalam masalah yang mengecewakan ya, dan kekurangan dana, kekurangan uang ya. Kalau memang dana kamu di sini tidak banyak ya untuk investasi hal seperti itu, maka lebih baik kamu investasi sendiri saja. Kamu juga bisa kok mengelola keuangan kamu. Oke. Kemudian jika kamu di sini bekerja, kemungkinan kamu di sini bekerja kontraknya itu dengan asing. Jadi bisa saja kamu kerjanya ini di negara asing, bukan di Indonesia ya. Karena di sini ada The High Priestess, ini menggambarkan kamu ada terkait dengan orang asing. Ya, orang yang berbeda adat, budayanya. Ya, jadi kamu butuh beradaptasi di sana atau memang kamu sudah beradaptasi dan sudah nyaman di sana. Jadi kamu seperti sudah memiliki kehidupan orang asing, bukan kehidupan dari kampung halaman kamu, karena kamu memang harus beradaptasi di sana ya di sini. Dan Seven of Swords ini juga menggambarkan strategi kamu ya. Kamu memiliki strategi yang baik dalam pekerjaan dan bisnis kamu, tetapi memang terkadang ya sebijak-bijaknya manusia, kalau memang udah ada karmanya untuk mendapatkan penipuan ya, ditipu gitu ya. Kalau kamu sudah mendapatkan tanda-tanda, paling enggak kamu bisa meminimalisir kerugian kamu. Ya, kalau ada takdir mau jatuh misalnya, kalau kamu tahu itu lubang dan kamu menghindar, ya bisa itu kamu hindari resiko besar. Tetapi mungkin kamu akan jatuh juga, tapi nggak sebesar resiko yang pertama. Jadi itulah gunanya ketika kamu bisa memprediksi hal-hal ke depan tentang diri kamu, ya. Dan prediksi untuk diri sendiri itu tidak hanya melalui kartu tarot ya teman-teman Aquarius, kamu juga bisa merasakan dengan feel kamu, intuisi, ya mimpi, atau apa saja yang datang. Oke. Kemudian di sini kamu mungkin akan melakukan perjalanan dengan Six of Swords ya. Atau kamu berencana melakukan perjalanan, tapi saya lihat situasi sulit yang kamu hadapi dengan adanya di sini Ten of Swords ya, langsung Ace of Pentacles. Jadi kamu berada di titik terendah, tapi akan ada titik balik juga untuk kamu. Ketika berada di titik terendah, Ten of Swords ini merasa tidak berdaya, maka akan ada bantuan yang datang ke kamu di sini dan kamu bisa stabil kembali di sini ya. Jadi bantuan ini bisa saja tidak banyak,
Ya, jadi ketika datang bantuan ini, hati-hati investasikan keuangan kamu. Oke, saya lihat pesan yang bisa kamu dapatkan ya, pesan universe untuk Aquarius di Februari atau 30 hari ke depan setelah menonton video ini. Aquarius, banyak banget. Oke, kamu dapat 4 kartu di sini ya. Pesan pertama di sini ada honesty. Oke. Saya susun dulu nih. Kemudian yang kedua freedom. Kemudian di sini ada fear. Dan ada success ya. Aquarius, di sini pesan pertama honesty ya. Katanya di sini, I can always expect the truth from others, but I can't expect it from myself. Katanya di sini, kejujuran yang utama untuk bulan Februari. Jadi ada arah di sini Seven of Swords ya, kalau memang kamu punya rasa ingin berstrategi terhadap seseorang, apakah ini di lingkungan pekerjaan, ataukah terhadap pasangan, ataukah terhadap teman-teman kamu, ataukah terhadap diri kamu sendiri, pesannya di sini jujur, ya. Kamu tidak selalu bisa melihat kejujuran dari orang lain, tetapi kamu bisa melihat kejujuran itu di diri kamu sendiri, itu pesannya. Kemudian yang kedua, kemerdekaan, bebas ya. Katanya di sini I possess the power and the free will to create my own happiness. Kamu memiliki kekuatan dan keinginan bebas untuk menciptakan kebahagiaan kamu sendiri. Jadi yang menciptakan kebebasan diri kamu itu ya kamu, kebahagiaan itu ya kamu, bukan dari orang lain. Oke? Di sini ada fear, ya, takut. Katanya di sini I release that I am testing my resolve to live in the energy of love. Kamu harus bisa melepaskan dan mengalahkan ketakutan kamu. Katanya di sini kamu harus hidup dengan cinta. Jadi jangan pernah takut misalnya ditinggalin seseorang. Jangan pernah takut dibenci seseorang. Ketika kamu melepaskan cinta, walaupun mereka itu membenci kamu atau melepaskan kamu, mereka akan menyesal. Ketika mereka sadar kamu mencintai mereka atau melepaskan cinta di lingkungan mereka, maka mereka juga akan menghargai kamu dan takut melepaskan kamu. Oke? Kemudian di sini success. I know that there is no greater goal than to love. Oke? Katanya di sini kamu tahu bagaimana caranya untuk menciptakan goals di dalam kehidupan kamu. Oke? Dan ini mengatakan bahwa kamu akan menjalani proses titik terendah, tapi akan ada titik balik. Aquarius. Oke, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video selanjutnya dari channel ini. Jika ingin menonton bacaan mingguan, silahkan join membership level The Sun ya. Lebih lengkap cek description box. Untuk personal reading berbayar juga ada di description box. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Bye.